Nah ketika itu saya jujur ya, saya pernah punya penyakit emah, Mbak Dila. Nah saya itu disarankan cukup lumayan parah ya mas saya waktu itu. Nah saya disarankan sama suami bawa aja puasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatu Al-Adila. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Jadi beliau ini adalah ibu hebat, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dila. Jadi beliau ini kita biasanya para anggota dan para ustadz atau yang biasanya ada di lingkungannya beliau ini biasanya kita manggilnya Bu Ani. Tapi nama asli beliau ini Ibu Kadek Sarmini. Jadi nama sebelum Islam itu namanya Kadek Sarmini. Terus kemudian setelah hijrah nama beliau adalah Nikmah Sarmini. Betul Bu Ani? Betul. Masya Allah. Jadi kalau di kalangan kita biasanya dipanggil Bu Ani. Bu Ani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Dila. Sehat, Masya Allah. Alhamdulillah ini kelihatan luar biasa sehat gitu, bugar. Kegiatannya apa aja Bu Ani? Ya kegiatan saya ya sekarang ini ya selain mengaji ya ibu rumah tangga. Masya Allah, ibu rumah tangga. Jadi anak beliau ini baru saja menikah ya, Masya Allah. Betul. Bulan Juli. Jadi bulan Juli kemarin. Jadi baru sekali, jadi pengantin baru. Jadi semoga aja sebentar lagi nih jadi nenek ya, ngomong cucu. Amin. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi Bu Ani ini berasal dari Tabanan, Bu Ani, Tabanan. Kalau misalnya mungkin saudara-saudara yang di rumah, Tabanan itu dari mananya Denpasar, Bu Ani? Tabanan itu ya yang ke Denpasar itu yang ke barat itu, Mbak. Ke barat. Ya, Sekitar berapa? Saya itu Tabanan Penebel. Penebel. Itu kalau dari kalau dari Denpasar kira-kira butuh memakan waktu berapa lama? Maksimal 2 jam. Maksimal. Oh, maksimal 2 jam. Maksimalnya 2 jam. Tapi kalau misalnya kita itu 1 jam setengah insya Allah sudah nyampe. 1 jam setengah. Wah, boleh ya nanti. Saudara-saudara mungkin ada yang pengen tahu Tabanan bisa langsung Bu Ani langsung jadi gayetnya. Saya juga kayaknya bisa juga. Masya Allah. Nah jadi beliau ini adalah salah satu mu'alaf di Genta Mu'alaf Indonesia. Kalau boleh kita tahu semua, Bu Ani ini menjadi seorang mu'alaf itu sudah berapa lama? Alhamdulillah saya jadi mu'alaf itu jadi semenjak pernikahan tahun 1991 Mbak Dila. 1991. Sudah cukup lumayan lama, jadi sudah 30 tahun. Masya Allah, 30 tahun berarti ya sudah menjadi seorang mu'alaf. Nah, apa yang membuat Bu Ani pada saat itu mungkin lumayan ya, 91 itu mungkin masih jarang. Ada yang akhirnya memutuskan untuk saya tertarik nih sama Islam gitu. Terus terang jujur ya Mbak Dila, saya itu masuk Islam memang dari lewat jalur pernikahan. Oh, jalur pernikahan. Iya. Dan disitulah kan karena saya akan menikah dengan orang Muslim, jadi saya sudah mempersiapkan diri untuk ikut suami gitu. Jadi memang sudah mempersiapkan sebelumnya karena nih suami saya calon saya ini Muslim. Jadi saya ikut. Memang berarti saya juga berusaha mengikuti gitu. Jadi nggak ada tentangan dalam di hatinya Bu Ani sendiri ya. Jadi memang karena pernikahan. Kalau boleh tahu, apakah sebelum calon suaminya pada saat itu mengajak Bu Ani berarti tanpa kayak ragu nggak ya gitu, berarti nggak ada perasaan kayak oke deh atau ntar dulu deh gitu? Ya begini, pada waktu itu saya sebelum menikah saya memang untuk memikirkan untuk Islam, bagaimana itu Islam, saya memang
nggak kepikiran Oh, gitu. nggak kepikiran. Nggak kepikiran karena terus terang jujur karena saya terlena dengan cinta suami. Masya Allah. Ngikut, ya, jadi ngikut gitu aja Mbak Dila. Jadi pada saat itu nggak ada kepikiran ya? Ya, yang jelas saya mempersiapkan diri untuk ikut suami yaitu Islam gitu. Berarti memang ketika menikah tuh benar-benar dari nol belajar Islamnya ini. Iya betul. Pada awalnya saya menikah itu kan sebenarnya saya tertarik dengan Islam itu justru saya setelah menjadi mu'alaf. Setelah menjadi mu'alaf saya tertarik dengan ini penasaran Islam. Ini. Iya. Ceritanya setelah jadi mu'alaf baru tertarik. Islam. Masya Allah. Gimana itu kalau bisa Bu Ani diceritakan kenapa justru setelah menjadi mu'alaf? Karena begini, setelah saya jadi mu'alaf, saya mulai ikut binaan. Nah itu saya saya didatangin oleh seorang teman yang memperkenalkan kepada saya, yaitu yang bernama Yayasan Mu'alaf Foundation, yaitu yang dibina oleh Ustadz Slamet gitu. Nah jadi disitulah karena saya seorang mu'alaf masuk agama Islam baru itu tentu saya harus memang perlu binaan gitu. Di situ saya penasaran, jadi kebetulan saya didatangi ke rumah, jadi saya ngikut gitu karena pada waktu itu memang saya masih sangat-sangat kosong dengan ilmu Islam. Kan karena begitu saya mu'alaf, saya jadi harus merubah keyakinan. Iya, gitu. Betul. Itu Mbak Dila kan karena jadi seorang mu'alaf itu merubah keyakinan itu tidak gampang kan. Betul. Perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran gitu. Betul. Jadi luar biasa. Nah mungkin tadi kalau kata Bu Ani kan perlu proses. Jadi selama proses itu adaptasi apa saja yang pernah Bu Ani alami? Untuk beradaptasi memang butuh waktu yang cukup lumayan lama ya Mbak Dila. Saya mulai beradaptasi ketika saya ikut suatu organisasi. Saya datang begitu aja, terus terang saya meskipun dalam keadaan masih tidak tahu apa-apa, jadi saya itu ngikut, tapi yang jelas saya itu sudah siap untuk membuka diri ketika saya ada kritik dan teguran gitu. Jadi saya itu udah siap untuk menerimanya gitu. Saya ikuti adaptasi itu secara perlahan-lahan gitu. Kan karena bagaimana caranya beribadah di dalam Islam, bagaimana caranya bergaul gitu. Seperti apa aturannya gitu. Jadi saya ngikutin aja adaptasi itu gitu secara perlahan-lahan. Jadi memang berarti seperti belajar dari nol karena kita sebelumnya dengan kegiatan kita atau aktivitas kita sebelumnya sampai akhirnya kita menjadi mu'alaf kan justru memang 360 derajat berubah gitu. Apa pas pertama kali Bu Ani kesan pertama ketika akhirnya belajar tentang Islam itu apa? Kesan pertama yang saya belajar di Islam itu, yang pertama kan jelas saya dari belajar cara sholatnya, ibadah. Iya betul. Pada awalnya setelah saya menikah, memang saya belum melakukan sholat karena saya belum tahu gitu. Nah setelah itu tuh saya belajar sholat, saya pun hanya ngikuti suami dari gerak-geraknya aja dulu Mbak Dila. Saya belum tahu bacaannya apa gitu, saya belum tahu sama sekali gitu. Berarti berawal dari sholat dulu pelan-pelan. Kalau boleh tadi tahu kan Bu Ani akhirnya kan ikut binaan. Binaan. Nah yang mengenalkan binaan ini ke Bu Ani itu siapa? Tadi saya sudah bilang ada ini kebetulan teman almarhum kebetulan waktu itu suami saya kan didatangi oleh teman. Kebetulan beliau adalah jadi ketua di suatu majelis.
Jadi beliau itu mendatangi saya karena saya adalah salah satu mu'alaf. Iya. Jadi saya diperkenalkan bahwa ada Yayasan Mu'alaf Foundation yang khusus membina para mu'alaf, yang itu siap untuk membimbing dari dasar gitu, yang itu dibina oleh Ustadz Slamet gitu. Betul. Jadi disitulah saya tertarik untuk belajar dari situ. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, tadi perjalanannya Bu Ani memang luar biasa ya. Saya membayangkan betapa memang merubah kebiasaan kita dari sebelumnya hingga harus dengan banyaknya lagi kita belajar dari nol itu kan sungguh lumayan. Mungkin apa yang menjadi motivasi Bu Ani ketika mungkin ada rasa sebelum pertanyaan itu mungkin saya tanya, ketika belajar tentang Islam, apakah Bu Ani mengalami perubahan? Seperti rasa ingin kok gini ya, up and down gitu, kayak kadang naik atau mungkin kadang kayaknya agak-agak gimana gitu. Iya, saya memang merasakan pernah, mungkin karena saya belum begitu paham ya tentang Islam itu seperti apa. Jujur saya memang pernah mengalami suatu keraguan. Nah, kalau saya di Islam nanti gimana cara berbakti terhadap orang tua juga ya kan, karena suatu hal yang dari orang tua itu satu hal yang wajar ya Mbak Dila. Terus terang pernah dari segi ini juga ada ragu gitu. Iya, betul. Karena dikira itu saya masuk Islam akan jauh dari mereka. Iya, betul. Gitu. Apalagi saya itu nikah dengan orang Jawa, tanggapan mereka itu saya akan dibawa ke Jawa gitu. Ya pada saat zaman itu ya. Iya, itu terus setelah saya ikuti Islam itu kok semakin nikmat, semakin nyaman gitu yang saya rasakan ya. Terus di samping itu juga banyak juga yang ada perubahan dalam diri saya gitu. Masya Allah, berarti memang perjalanannya luar biasa ya. Saya juga membayangkan, wah, pada saat itu merubah banyak hal gitu, banyak hal. Dan sampai akhirnya Bu Ani, saya nyaman dengan Islam. Islam itu apa menurut Bu Ani? Islam itu menurut saya adalah agama yang simpel, mudah dipahami, tegas, kesungguhan, dan Islam itu adalah ridhonya Allah, dan bagi saya Islam itu adalah ilmu dunia akhirat. Masya Allah, ilmu dunia yang bisa mengubah saya, dalam artian mengubah ada perubahan lahir dan batin gitu. Masya Allah, luar biasa. Memang Islam itu mudah ya. Semuanya itu dibuat mudah dengan Islam. Masya Allah, luar biasa. Mungkin selama perjalanan menjadi mu'alaf yang 30 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi lama sekali begitu ya. Adakah fenomena atau kejadian yang berkesan? Atau mungkin kejadian lucukah yang pernah Bu Ani alami? Fenomena yang saya rasakan selama saya mengikuti binaan di Mu'alaf Foundation yang sekarang ini jadi GMI, Genta Mu'alaf Indonesia. Betul. Alhamdulillah, saya rasakan yang paling membuat saya berkesan itu adalah rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, rasa empati, dan berpartisipasi, saling memperhatikan gitu loh Mbak Dila. Apalagi ketika kita pada saat mengalami suatu cobaan ya Mbak Dila, itu pasti sudah ada kan cobaan itu jadi saya itu karena begitu pedulinya teman-teman, jadi saya itu tidak merasa sendiri gitu loh. Kita merasa dirangkul gitu loh. Dan yang satu lagi yang membuat saya sangat-sangat berkesan di GMI ini adalah ada program-program yang menarik gitu. Ada program-program yang khusus gitu, yang membuat hati menjadi senang. Misalnya ada campingnya, ada refreshing dan tour. Jadi menyesuaikan ya, jadi ada belajarnya, ada refreshingnya. Ya. Jadi saya itu merasa di GMI ini bukan kita belajar hanya di ruang lingkup kelas gitu loh. Jadi ada program-program yang tertentu yang
kita merasa kebersamaan itu gitu untuk mempererat ukhuwah itu Mbak. Insya Allah luar biasa. Jadi tadi memang Bu Ani ini sudah mengikuti binaan di awal menikah ya berarti. Nah, saya pengen tahu ketika pertama kali Bu Ani ada di dalam yayasan, dalam lembaga tersebut, kesan pertama. Jadi kesan pertama, oh ternyata ini lembaganya, Masya Allah gitu. Apa Bu Ani? Kesan pertama yang saya rasakan melalui gini juga jelas ya, memang rasa minder memang ada ya Mbak Dila kan, karena saya itu baru ikut organisasi gitu dan baru ikut caranya bergaul gitu secara Islam gitu. Jadi kesan saya itu saya kepingin, kan ada teman-teman yang sudah pada bisa, jadi saya kepingin tahu gitu, ingin penasaran untuk tahu itu, untuk mengetahui Islam itu secara keseluruhan gitu. Tadi kan Bu Ani bilang bahwa pertama kali itu ada rasa minder. Nah pada saat ada rasa minder tersebut, apa yang memotivasi Bu Ani kayak, aku nggak boleh minder nih, kayaknya aku harus lebih semangat lagi, itu apa? Iya, saya gini aja, saya terus saja kan karena saya juga mendapat dukungan dari suami ya, jadi suami saya sangat memotivasi, ikuti terus, tidak usah minder kan, karena prinsip saya adalah mu'alaf, jadi saya wajar ketika saya belum tahu apa-apa itu saya wajar, tapi saya itu tidak putus asa untuk ikut belajar gitu loh, saya terus ikut tak ikuti gitu. Jadi mengikuti kegiatannya tanpa harus jangan dulu mindernya disingkirin dulu, disingkirin dulu minder-mindernya. Masya Allah luar biasa. Berarti Bu Ani masuk ke Genta Mu'alaf Indonesia itu berarti dari masih namanya Mu'alaf Foundation ya? Iya betul. Juga termasuk senior kita juga. Udah lumayan lama ya berarti. Berapa tahun mungkin Bu Ani? Dari tahun 2002 ya, berarti sekarang sudah kurang lebih 19 tahun. Ya. 19 tahun. Jadi separuh dari masa mu'alafnya sudah ada di lembaga ini, Masya Allah luar biasa. Berarti mengikuti sekali perubahan-perubahan di Genta Mu'alaf Indonesia. Luar biasa. Oke. Mungkin apa yang menjadi harapan Bu Ani ke depannya untuk lembaga kita? Harapan saya untuk GMI ini, saya berharap semoga program-program yang sudah yang dirancang, harapan saya semoga berjalan dengan lancar, terlaksana dengan dengan baik, terevaluasi dengan baik, dan terdata dengan baik, dan terprogram dengan baik ke depannya gitu. Dan saya berharap juga kan ini Mbak Dila kebetulan ada teman-teman juga yang awalnya bergabung. Oh iya. Jadi ketika mungkin mereka itu ada ikut majelis lain, jadi agak jarang ketemu. Saya berharap banget semoga teman-teman yang mau ikut gabung lagi gitu. Dan saya berharap GMI kedepannya lebih maju dan lebih istiqomah. Amin, amin ya Allah, luar biasa. Jadi mungkin Bu Ani ini merindukan juga. Jadi saudara-saudara mungkin yang nonton ya, say hello, mungkin Bu Ani bisa say hello nanti. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang sebelumnya itu sudah pernah bergabung, ayo mari bergabung lagi, kita rekatkan lagi, Masya Allah. Luar biasa. Saya ada satu lagi mungkin pertanyaan Bu Ani. Ini mundur ke belakangnya. Apakah selama Bu Ani menjadi seorang mu'alaf, belajar itu pernah merasa bahwa kesulitan gak sih? Iya, pada awalnya kesulitan itu ada Mbak Dila, jujur pada awal-awal ya, terutama yang pertama itu pada saat saya memulai belajar puasa Ramadan. Iya betul. Kita yang biasa saja juga kadang ngerasa ya Allah. Iya, karena apa? Karena saya kan memang belum pernah Mbak Dila yang melakukan puasa itu belum pernah, apalagi sebulan penuh. Iya, betul. Iya, di situ saya sempat,
cara memulainya itu kok saya merasa berat gitu loh. Terus bagaimana caranya gitu. Nah pada awal itu saya, nah ketika itu saya jujur ya, saya pernah punya penyakit emah Mbak Dila. Nah saya itu disarankan cukup lumayan parah ya mas saya waktu itu. Nah saya disarankan sama suami bawa aja puasa gitu. Nah saya kok logikanya ya orang mah kok malah dibawa puasa gitu. Jelas-jelas kita butuhnya makan. Iya, orang mah itu kan harus makan, tapi kok kenapa harus dibawa puasa gitu. Terus saya juga teman-teman juga ngasih tahu seperti itu, jadi saya jalanin, coba saya jalanin dan awalnya saya melakukan menjalankan puasa itu setengah hari Mbak Dila. Setengah hari dulu. Bertahap, memang kan harus step by step ya Bu. Setengah hari gitu. Nah lama kelamaan itu kok saya merasakan nyaman, merasakan ada perubahan dan alhamdulillah juga setelah saya dari tahun ke tahun ikuti ya. Setelah setengah hari saya menjadi bisa alhamdulillah ikuti 1 hari full. 1 hari full. Iya. Dan itu pun untuk kesehatan saya itu ada perubahan dan mah saya itu sembuh gitu loh Mbak Dila. Wah luar biasa, luar biasa. Jadi memang ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Itu yang jujur yang saya pernah mengalami kesulitan, tapi itu di awal-awalnya saja. Karena memang kan belum terbiasa ya Bu Ani. Belum terbiasa. Sebelumnya kan nggak pernah sama sekali, terus kita suruh nggak makan. Betul. Bahkan waktu itu saya terus terang jujur saya kalau kalau mendekati sudah bulan puasa itu ada agak deg-degan gitu. Ada rasa grogi. Loh, kok kayaknya kan karena saya itu kok kayaknya berat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang itu justru sebaliknya gitu. Jadi senang, bahagia karena kita sudah terbiasa. Memang belajar itu harus pelan-pelan. Jadi kalau misalnya memang kita dari nol diikuti satu persatu gitu, memang luar biasa. Saya bayangin gitu. Jadi setiap bulan Ramadan jadi deg-degan nervous duluan. Nah, tapi masya Allah. Itu yang kesulitan saya yang pertama Mbak Dila ya. Dan yang kedua saat mulai belajar berhijab. Oh iya betul. Berhijab kan karena saya melihat orang, ya mohon maaf, saya melihat orang berhijab dulu itu kok ribet itu. Jadi betul, kayak kesannya panas ya Bu Ani. Kesannya panas, ribet dan aktivitasnya juga merasa nggak bebas gitu. Nah terus saya itu saya kira dulu itu orang berhijab itu tidak wajib itu, sehingga saya termasuk lambat Mbak Dila pakai hijab itu, saya termasuk lambat orangnya. Nah ketika saya dapatkan ilmunya, saya cari-cari apakah hijab itu wajib, ternyata hukumnya wajib. Jadi disitulah saya perlahan-lahan, dan itu pun saya belajar hijab itu tidak langsung harus full Mbak Dila. Jadi saya mulai dulu dari pakaian gitu. Oh iya benar. Dari pakaian dulu, baru saya terus mencoba ke hijab. Alhamdulillah. Berarti memang prosesnya luar biasa ya, dari tadi yang pertama aku ceritain tentang puasa. Jadi betapa deg-degannya Bu Ani ketika menjelang Ramadan pada saat itu. Wah bisa nggak ya? Luar biasa. Terus kemudian tadi masalah hijab memang betul ya. Rata-rata pun sebagian juga pasti kalau panas nggak sih, saya juga dulu itu punya teman juga seperti itu, jadi menanya, pakai hijab itu panas kayaknya ungkep ya, kalau ngelihat enggak kok enak. Betul, Masya Allah. Jadi proses dari Bu Ani belajar dan akhirnya benar-benar oke, mantep berhijab itu berapa lama Bu Ani? Kurang lebih ada sih sudah dari sudah ada sih puluhan tahun udah ada. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bu Ani ini sudah belajarnya banyak, luar biasa. Jadi perubahan-perubahannya juga dari yang dulu mungkin bisa gimana sampai akhirnya menjadi saat ini mu'alaf yang istiqomah, Masya Allah, amin. Mungkin sebelum saya akhiri, Bu Ani, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk saudara-saudara kita? Dan di sini saya menyampaikan kepada saudara-saudara kita, khususnya bagi para mu'alaf yang barangkali belum ikut binaan, saya sarankan monggo bergabung di GMI, yaitu di Genta Mu'alaf Indonesia. Insya Allah yang akan siap membina kita dari dasar hingga sampai selanjutnya.
Masya Allah, luar biasa. Ada lagi Bu Ani? Salah itu. Ya, insya Allah itu luar biasa. Jadi kisah beliau ini sangat menginspirasi ya. Sudah perjalanan menjadi mu'alaf itu panjang dengan tadi kisah-kisah kesulitannya, belajar berpuasa, belajar berhijab dan masih banyak lainnya. Semoga Allah selalu mengistiqomahkan Bu Ani, amin, juga mengistiqomahkan kita semuanya, saudara-saudara kita semua. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Semoga nanti kita di lain waktu ada kesempatan untuk bercerita lagi. Masya Allah. Amin. Semoga sehat selalu Bu Ani. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke saudara-saudara lainnya biar selalu update tentang cerita dan kabar dari Genta Mu'alaf Indonesia. Kembali lagi di cerita selanjutnya dan episode selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.